Shalom adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu hari ini, kita saat teduh sejenak yuk. Amin. Dan terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengirimkan foto dan video untuk ibadah sekolah minggu online minggu kemarin. Dan untuk hari ini, ditunggu juga foto dan videonya dan itu dianggap sebagai absensi ya. Jangan lupa kirimkan ke wali kelas masing-masing. Terima kasih. Dan sebelum kita dengar khotbah dari Inang Pendeta, yuk kita nyanyi lagu pembuka, judulnya Kami Anak-anak Terang. Kami satukan roh jiwa untuk naikkan pujian kami padanya. Kami bernyanyi bukan hanya untuk harmoni, kami bernyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi bukan sekadar bernyanyi, kami bernyanyi untuk memberi diri. Kami anak-anak terang, kami bersatu dalam kasih mesra. Tak ada iri, benci, dan dengki. Kami satukan roh jiwa untuk naikkan pujian kami padanya. Kami bernyanyi bukan hanya untuk harmoni, kami bernyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi bukan sekadar bernyanyi, kami bernyanyi untuk memberi diri. Kami bernyanyi bukan hanya untuk harmoni, kami bernyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi bukan sekadar bernyanyi, kami bernyanyi untuk memberi diri. Salam adik-adik, semua kita pasti sehat. Inang berharap adik-adik walaupun masih kita beribadah di rumah, tapi kita tetap happy dan kita tetap sehat karena kita mempunyai Allah yang luar biasa, yaitu Yesus. Karena itu sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita sudah menyediakan Alkitab kita baca firman Tuhan buat kita pada minggu hari ini, Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Inang akan baca, kita ikuti di dalam hati. Dalam perikop hidup sebagai anak-anak terang. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Kristus Yesus,
firman Tuhan ini dikirim, ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Dan Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Efesus supaya mereka benar-benar menjadi anak-anak terang. Kenapa dikatakan Rasul Paulus seperti itu? Karena banyak dari orang-orang atau jemaat yang di Efesus itu sudah melakukan yang tidak benar. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan supaya mereka tetap mempertahankan iman mereka. Jangan mereka mau diombang-ambingkan, dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak mempercayai Yesus. Karena itu dikatakan tadi, orang-orang yang sudah menerima Yesus dalam hidupnya adalah orang-orang yang hidup di dalam terang. Kalau kita baca tadi di dalam ayat 8 jelas dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Ingat, waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itu adalah kegelapan. Karena apa? Melakukan kebencian, melakukan iri hati, dendam, pembunuhan, dan lain-lain. Itulah orang yang hidup di dalam kegelapan. Tetapi dikatakan dahulu sebelum ditebus Yesus, tetapi sekarang kita sudah ditebus. Yesus sudah datang ke dunia, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu tadi katakan dahulu. Sekarang kita tidak lagi anak kegelapan, tetapi kita sudah menjadi anak terang. Anak yang hidup di dalam terang apa? Dikatakan kalau kita baca di dalam Galatia 5 ayat 22, kita orang sabar, kita mempunyai kebaikan, kita tidak murah mendendam, kita tidak iri hati, tidak membenci, tetapi kita kasih, hidup di dalam kasih. Itulah sekarang kehidupan kita. Karena Yesus tadi mempraktekkan itu dalam kehidupan kita, mencontohkan itu dalam hidupnya, maka karena kita anaknya, kita harus meneladani dia, meniru dia dalam hidup kita. Itu sebabnya dikatakan dahulu. Sekarang bagaimana? Harus ada. Memang dahulu kita kegelapan, sekarang kita sudah dipindahkan dari kegelapan, sudah hidup di dalam terang. Orang yang sudah hidup di dalam terang dikatakan di dalam ayat 9. Dikatakan kita berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Berarti kita tidak curang, kita tidak egois. Umpamanya ada kawan kita, contohnya, mintalah kita makan, contohnya lah dulu, sederhana. Kita mempunyai makanan, baru datanglah kawan kita, minta dong sedikit. Kita harus memberi, karena apa? Karena kita sudah hidup di dalam terang. Kita adil, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Orang yang mementingkan diri sendiri adalah masih hidup dalam kegelapan. Padahal dikatakan dahulu. Ini sekarang sudah hidup di dalam terang. Sudah ditebus Yesus. Yesus sudah datang ke dunia menebus kita. Berarti kita tidak lagi di dalam kegelapan. Tetapi kita sudah hidup di dalam terang. Seperti umpamanya contohnya. Kalau mati lampu malam di rumah kita jam 9 malam. Ketakutan enggak? Ketakutan. Karena apa? Kita pasti bayangkan di sana ada setan, di sana ada. Itulah orang yang hidup dalam kegelapan, pikirannya itu negatif. Banyak hal-hal yang jelek-jelek di pikirannya. Tetapi kalau kita hidup di dalam terang, lampu menyala, matahari begitu memancarkan sinarnya, baru kita sangat senang, gembira, sukacita. Kita bersukacita. Karena apa? Karena pikiran kita juga terang. Karena apa? Tadi cahaya itu menerangi pikiran jiwa kita. Itulah lebih dari situ lagi. Kalau kita hidup di dalam Yesus Kristus, maka kita benar-benar menunjukkan itu kepada semua orang. Apalagi di rumah, di keluarga umpamanya. Kalau kan kita ini anak terang. Lalu si ibu kita atau bapak kita, "Nak, mama haus nih, ambillah dulu minum mama." Pasti kita mengatakan, "Siap mak." "Iya mak, oke mak." Itulah kita karena hidup dalam terang. Tapi orang hidup dalam kegelapan, malas, masa aku saja? Yang abang kek, adik kek, gitu. Karena itu masih mempraktekkan hidup dalam kegelapan. Tetapi kita sekarang harus benar-benar dikatakan tadi dalam ayat 9. Itu harus kita hafal ya.
dikatakan orang yang hidup di dalam terang itu harus adil. Bagaimana adil? Berarti tidak pilih kasih. Jangan kita katakan itu jahat, itu enggak, saya tidak suka, itu bukan anak terang loh. Tetapi anak terang walaupun umpamanya ada kawan kita yang kita katakan dulu yang suka mencubit, kita harus memberikan dia nasihat, jangan gitu, kita harus saling mengasihi, jangan mendendam, tetapi nasihati dia supaya dia tahu bahwa perbuatannya itu salah. Itulah tadi dikatakan adil, tidak kita curang atau kita tidak memilih-milih kasih kepada orang lain. Yang umpamanya yang selepel, ini temanku. Yang tidak selepel, umpamanya dia bodoh, ini bukan temanku. Di gereja ini bukan seperti itu. Yesus tidak mengajari seperti itu. Tapi Yesus mengajari kita, karena kita sudah hidup di dalam terang, harus melakukan keadilan, kebenaran. Tidak, kalau dikatakan kebenaran berarti kita jujur. Kita jujur kepada diri kita, kepada orang lain. Itulah orang yang benar-benar hidup di dalam kasih Yesus, hidup di dalam terang. Karena Yesus itu adalah terang, maka kita juga harus hidup di dalam terang. Dan orang yang hidup di dalam terang harus benar-benar melakukannya di dalam hidupnya penuh dengan kasih, sabar, murah hati, tidak mendendam dan tidak pemarah dan tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Itulah yang tadi diajari, karena kita ini anak-anak terang, anak-anak sekolah minggu HKBP Petukangan harus menunjukkan bahwa dia memang benar-benar murid Yesus, anak Yesus, berarti dia harus menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi tiruan, karena kita sudah diperbaharui oleh Yesus dalam hidup kita. Orang yang sudah diperbaharui oleh Yesus, berarti kita akan meninggalkan hidup yang lama, hidup yang jelek-jelek, hidup yang suka membenci, hidup pemarah, hidup yang sering cerewet. Itu tidak ada lagi dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu, karena kita adalah anak-anak terang. Anak-anak terang adalah suka-sukaria, bergembira, bersukaria di dalam kehidupannya. Dia tidak cemberut, dia tidak pemarah, dia tidak murung, tetapi dia happy. Kenapa? Karena Yesus Kristus yang kita sembah itu adalah Yesus yang penuh dengan kegembiraan dan sukacita. Kita harus teladani Yesus dalam hidup kita. Oke. Adik-adik sekolah minggu, Inang yakin dan percaya bahwa hidup kita adalah hidup anak-anak Yesus. Karena itu anak-anak Yesus harus benar-benar meneladani Yesus dalam hidupnya. Amin. Kita berdoa. Kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan pada minggu hari ini. Karena Engkau adalah Allah yang luar biasa, yang membawa kami dari kegelapan menuju terang. Karena itu kami sudah hidup di dalam terang. Biarlah kami buahkan dalam hidup kami ini, yaitu keadilan, kebenaran, kejujuran. Dan ajari kami melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu, meneladani Engkau dalam hidup kami. Supaya kami Tuhan menjauhkan kesombongan, iri hati, dendam, kebencian dari diri kami. Supaya kami Tuhan benar-benar melakukan perintah-Mu itu dalam hidup kami. Berkati orang tua, anak-anak sekolah minggu yang selalu setia mendampingi anak-anak sekolah minggu. Supaya mereka juga Tuhan tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa, menemani, mendampingi, dan memberikan yang terbaik dalam hidup mereka. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang selalu memberikan waktu, tenaga, pikiran untuk pelayanan sekolah minggu. Berikan sukacita, berikan rezeki melalui pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang menyempurnakannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua sehat. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik yang di rumah?
Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Oke adik-adik, kita mau mulai pengajaran, tapi hari ini pengajarannya akan dibuka dengan doa dulu ya. Kita bersatu di dalam doa. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Teresia yang sudah memimpin di dalam doa. Nah, kakak mau sedikit mengulang khotbah tadi. Siapa yang membawa khotbah tadi adik-adik? Pada kenal kan pastinya? Ya, benar. Lalu firman Tuhannya diambil dari mana? Oke, pinter semuanya. Nah, firman Tuhan hari ini adik-adik dilatar belakangi oleh jemaat Efesus yang dimana hidupnya di dalam kegelapan, namun ada Rasul Paulus yang membawa jemaat Efesus berubah kehidupannya dari kegelapan menjadi terang. Gimana caranya? Yaitu Rasul Paulus mengenalkan Tuhan Yesus kepada jemaat Efesus agar jemaat Efesus hidup di dalam terang, yaitu dengan cara menerima Tuhan Yesus dan melakukan kehendak Tuhan Yesus. Apa aja ya Kak yang dilakukan jemaat Efesus untuk menjadi anak terang? Di dalam firman Tuhan tadi disebutkan ada 3 hal, yaitu tentang kebaikan, yang kedua tentang kebenaran, dan yang ketiga tentang keadilan. Nah adik-adik, dengan jemaat Efesus bisa melakukan 3 hal tersebut, maka jemaat Efesus bisa menjadi anak-anak terang. Oh iya adik-adik, kakak mau cerita pengalaman sedikit nih. Waktu itu kakak sama adik kakak pindahan nih dari Jakarta, dari utara ke selatan. Adik kakak itu sekolahnya baru tidak kenal sama siapa-siapa. Terus dia sendirian, tidak punya teman bermain. Waktu itu adik kakak baru kelas 3 SD. Nah, tiba-tiba ada temannya adik kakak, namanya Renata. Dia datang nih, berkenalan dengan adik kakak yang namanya Lucy. Halo, aku Renata. Nama kamu siapa? Nama aku Lucy. Nah, yuk kita main yuk. Nah, setelah itu ketika Renata dan Lucy bermain bersama, Renata akhirnya memperkenalkan Lucy juga kepada teman-teman yang lain. Selain bermain bersama juga, Renata dan Lucy juga belajar bersama loh adik-adik. Ada nggak sih perbuatan Renata yang menunjukkan anak terang? Apa ya? Nah, pertama nih adik-adik, kebaikan. Renata mau berkenalan dengan Lucy. Walaupun sebenarnya Renata pun belum tahu Lucy itu seperti apa. Tapi Renata telah melakukan kebaikan. Kedua, keadilan. Renata mau berkenalan dengan Lucy tanpa memandang perbedaan. Gak ada tuh, ada teman yang lama, anak yang baru, pokoknya sama Renata semuanya adil, tidak ada memandang perbedaan. Dan yang ketiga, kebenaran. Nah, Renata selain bermain dengan Lucy juga, Renata mengajak Lucy untuk belajar bersama. Supaya apa? Supaya nanti kalau misalnya ujian atau ada soal-soal yang tidak terjawab pada saat sekolah, mereka bisa bersaling tukar pikiran. Nah, adik-adik gampang kan melakukan 3 hal tersebut? Bisa di mana? Bisa di rumah, bisa di sekolah, atau sekarang nih yang lagi masa pandemi sekarang. Kan adik-adik lagi sekolah online. Nah, kalau melakukan 3 hal tersebut bisa nggak di rumah? Bisa dong. Kebaikan, menolong mama papa belajar dengan rajin. Nah, yang kedua, keadilan. Nah, ketika adik-adik lagi ada kuis atau lagi ujian, kakak berharap kalian bisa melakukan keadilan nih, tidak menyontek atau membuka buku yang ada di samping adik-adik. Kita harus menjawab dengan jujur. Nah, yang ketiga nih adik-adik, kebenaran. Nah, yang ini kalau misalnya adik-adik lagi mau mulai sekolah online, adik-adik jangan hanya absen aja ya. Aku hadir nih. Tiba-tiba di-mute atau dimatiin videonya, terus adik-adik ninggalin. Nggak mulai belajar lagi. Jangan ya adik-adik. Nah, gampang kan kita melakukan 3 hal tersebut? Itu yang pertama apa? Kebaikan. Yang kedua apa? Keadilan. Yang ketiga apa? Kebenaran.
Dengan kita melakukan 3 hal tersebut, adik-adik sudah bisa menjadi anak-anak terang. Dan selain kita melakukan 3 hal tersebut, menjadi anak-anak terang, jangan lupa juga kita harus menyebarkan firman Tuhan ke semuanya, ke sesama kita, lingkungan kita, dimanapun kita berada. Bisa adik-adik ya? Baik adik-adik, pelajaran hari ini, cukup hari ini kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pengajaran firman-Mu hari ini ya Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak terang yang melakukan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Biar saja nama-Mu yang dipermuliakan di seluruh dunia ini. Bimbing kami selalu anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami selalu menjadi anak terang dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Semuanya kami serahkan hanya dalam tangan kasih-Mu, Allah yang hidup. Amin. Adik-adik, sebelum kita berpisah, kita nyanyi bersama ya dari Kidung Jemaat 424. Dibuka bersama-sama, kita nyanyikan Yesus Menginginkan Daku. Selamat hari Minggu. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus